Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk dalam segmen trending topik, di mana kita akan membahas mengenai apa saja informasi yang menjadi perbincangan hangat oleh netizen di media sosial nih, Jessica. Dan langsung saja kita lihat apa saja sih yang menjadi trending topik dan banyak dibicarakan di media sosial. Yang pertama terkait presiden yang berkantor di IKN. Kira-kira seperti apa kesiapannya? Apakah airnya sudah ada, listriknya sudah ada, dan nyaman nggak sih presiden di sana kira-kira? Internetnya ada nggak? Kan kita udah nggak bisa lepas nih dari internet. Iya, kalau ada rapat-rapat gitu kan susah ya. Iya, apalagi kalau Zoom gitu ya. Oke, yang kedua ada selebgram yang meninggal karena diduga sedot lemak ya pemirsa. Ini pencarian mencapai 2.000 pencarian pada hari ini. Dan yang terakhir ada apa ini, Gemma? Ini mengenai final Indonesia versus Thailand pada nanti malam. Kira-kira apakah Indonesia akan meraih kemenangan di Piala AFF untuk kedua kalinya? Atau akan diberikan kepada Thailand? Semoga Indonesia ya yang menang. Oke, langsung saja pemirsa kita masuk dalam Newsline Trending Topik berikut ini. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memulai hari pertamanya berkantor di Ibu Kota Nusantara pada hari ini. Dan di hari pertama juga, Presiden diagendakan akan rapat dengan sejumlah menteri, yakni Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang juga merupakan Kepala Otorita IKN pada saat ini ya. Kemudian juga ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wamen ATR Raja Juli Antoni atau Wakil Kepala IKN, dan juga jajaran OIKN dan Kepala Daerah di sekitar IKN. Oh, ramai ya. Ramai banget nih. Tapi langsung kayaknya rapatnya ya kalau sekarang ya. Mumpung udah rame tuh semua ada di IKN, langsung ada rapat yang membahas mengenai progres pembangunan IKN. Khususnya di pemirsa untuk pembangunan istana. Karena menurut Presiden, pembangunan IKN ataupun istana banyak berprogres dan juga berjalan dengan baik. Kayak ruangan yang kita lihat saat ini ya, ini merupakan salah satu auditorium yang sudah terbentuk, sudah dibangun dan akan dijadikan ruang rapat di IKN pada hari ini. Dan pagi tadi pemirsa, Presiden Jokowi mengajak sejumlah awak media melihat kondisi kantor Presiden Kanpres di Ibu Kota Nusantara. Dan lokasi pertama yang diperlihatkan ialah view wing deck Kanpres. Ini ya. Oh, ini kita lihat bersama ya. Ini visual dari Presiden Jokowi yang memberi tunjuk kalau inilah view dari wing decknya ya, dari kantor Presiden di IKN. Ya, terlihat ya. nyaman ya, langsung duduk di situ. Ini kayak room tour ya konsepnya ya. Office tour kalau yang ini ya, tapi khusus Presiden. Office tournya agak beda nih pemirsa. Nah, Presiden juga mengajak awak media melihat suasana ruang konferensi pers yang masih dalam tahap finishing. Kemudian juga kepada para awak media, Presiden mengungkapkan pengalaman pertama bermalam di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara atau IKN, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Nah, Presiden ternyata jujur nih, mengaku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa kira-kira nih? Oh, tidak bisa tidur dengan nyenyak nih Presiden. Karena menurut Presiden nih pemirsa, kondisi ini karena baru pertama kali menjajal menginap di Istana Garuda. Memang wajar sih, kadang saya pun kalau pergi ke tempat baru kadang nggak bisa langsung tidur. Bahkan kalau toilet aja kadang tetap nggak nyaman. Apalagi ini istana negara ya. Nah, selain itu, pemirsa, Presiden juga menyebut beberapa fasilitas pendukung seperti listrik, air ini sudah tersedia. Tapi airnya ini belum bisa dikonsumsi secara langsung. Oke, jadi mungkin untuk berbersih dulu aja kali ya untuk airnya ya. Dan kalau di kunjungan sebelumnya kan sebenarnya sudah sempat bermalam di IKN ya, tapi nginepnya di rumah dinas menteri. Baru sekarang ini di Istana Negara pertama kali nginep ya. Kalau kita lihat ke belakang sebetulnya pernah di glamping juga ya, gimana ya? Tenda ya. Tenda yang malam-malam terus ada mini konsernya juga ya kalau nggak salah dari Pak Bas ya waktu itu. Betul. Dan sementara itu untuk jaringan internetnya pemirsa, menurut Presiden ini udah bagus loh ya. Oh, ini bentuknya wifi atau Itu saya seperti kurang tahu apa ya? Mungkin harusnya wifi sih. Bukan colok-colok lagi ya. Harusnya ya. Nah, Presiden juga mengatakan pemirsa, proses pembangunan masih berjalan dan di ruang kerja Presiden masih banyak yang bekerja, masih juga ada pembersihan sehingga tidak bisa mengajak awak media untuk melihat lebih jauh. Kita akan menyimak bagaimana pernyataan dari Presiden Jokowi berikut ini. Nyenyak apa? Gimana? Tidurnya nyenyak nggak? Nyaman Pak? Nggak nyenyak. Saya ngomong apa ada. Om Jun, Om Jun.
Ya mungkin pertama kali aja mungkin. Masih belum apa ya, masih belum nyenyak. Sejauh ini Bapak melihat perkembangan istana kepresidenan seperti apa, Pak? Progresnya seperti Ya apa? semuanya masih ini kan, semuanya masih berjalan, dan hari ini saya juga akan menerima untuk rapat-rapat di sini di ruang kerja Presiden, tetapi saya tidak mengajak karena masih banyak yang bekerja. Semuanya yang bekerja masih ada pembersihan, masih ada finishing, semuanya masih dalam progres yang baik. Kira-kira mau dipresentasikan Duh, nanti tanya ke Pak Menteri PU. Penasaran ya. Pak, kalau Tapi ada ayamnya persiapan. sendiri kan sudah harusnya bisa dibilang. Sejauh ini Bapak udah coba belum? Apanya? Menurut laporan ayam sebenarnya kan harusnya bisa langsung diminum. Oh, belum. Belum ya, Pak, ya? Belum ada. Keliru gimana? Kata pusat itu. Tapi Nggak ada masalah. Air melimpah, listrik oke, internet lancar. internet bagus. Nah itu tadi dia pernyataan langsung dari Presiden kalau tadi airnya nggak ada masalah, listriknya nggak ada masalah, kemudian internetnya juga nggak ada masalah. Iya, tapi memang kalau air belum bisa dikonsumsi untuk sampai saat ini ya. Nah, pemirsa sebenarnya juga Presiden Jokowi dan juga Ibu Negara sudah tiba di IKN sejak kemarin nih Jessica. Jadi nggak cuma hari ini doang, sudah 2 harian lah ya. Nah, jadi pemirsa kalau kita lihat nih, kemarin waktu tiba di Bandara Balikpapan, Presiden dan rombongan ini langsung melanjutkan perjalanan dengan motor. Ini tujuannya untuk meresmikan jembatan Pulang Balang. Mungkin lebih cepat kali ya menggunakan motor atau supaya lebih sat-sat aja gitu ya. Mungkin ya. Dan ini kita lihat ya visualnya saat Presiden menggunakan motor bersama rombongan. Nih kalau kita lihat sebetulnya ini yang bareng-bareng sama influencer juga bukan sih? Iya ya, ada beberapa influencer dan juga public figure yang diajak ya. Mungkin juga menggunakan motor buat memperlihatkan kali ya kalau sudah mulus jalannya. Jadi bisa pakai motor gitu, nggak perlu pakai mobil off-road seperti sebelum-sebelumnya. Betul. Dengan adanya peresmian jembatan ini dikatakan ada ini ya penghematan waktu, sebelumnya bisa berjam-jam 4 jam ya kalau 4 nggak salah. jam katanya. Dengan adanya jembatan ini menjadi 1 jam, begitu ya? Tapi Kalimantan 1 jamnya ya, Oh, iya. bukan 1 jam Jakarta pemirsa, jangan dibayangkan seperti Di Jakarta. 1 jam di Kalimantan, tapi memang menghemat sekitar 3 jam ya, lumayan lah nanti buat upacara kan banyak banget. Pasti tamu-tamu banyak banget negara. tamu-tamu yang akan datang. Nah, Presiden juga didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta beberapa pejabat lainnya dan juga influencer yang diajak melihat infrastruktur di IKN. Jadi sekalian promosi juga dari para influencer ini ya. Nah kalau kita lihat siapa aja sih influencer yang diajak Presiden untuk naik motor meresmikan jembatan ini. Jadi kalau dari visual tuh terlihat ya pemirsa, ada Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina, ada Atta Halilintar, Irwansyah, Ananda Omes dan juga istrinya. Kemudian ada Gading Martin dan juga YouTuber Willy Salim. Ramai ya, dan memang generasi-generasi kita ya kayak influencernya Iya, ya. aduh pengen ya sebenarnya ngelihat kayak gitu tuh. Sekalian Diajak- promosi ya. Iya, diajak gratis ke sana, Iya. bisa melihat juga pembangunannya kan. Nah, Presiden Jokowi ini juga meresmikan jembatan Pulau Balang yang menjadi penghubung Kota Balikpapan dengan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dan selain menyiapkan rencana berkantor di IKN, persiapan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 juga akan digelar di Ibu Kota Nusantara pada tanggal 17 Agustus 2024. Nah, jadi karena mau upacara di IKN harus dimatangkan sekali ini infrastrukturnya. Kalau enggak nanti bingung bagaimana tamu-tamu negara yang diundang untuk ke sana nanti harus seperti apa. Di mana nanti aksesnya. tidurnya ya. Ha. Nah jadi pemirsa sebelumnya kalau kita ingat ya 3 pekan atau 2 pekan yang lalu kira-kira untuk IKN ini persiapan menuju nanti peringatan kemerdekaan 17 Agustus 2024 ini persiapannya sudah mencapai 82% dan diharapkan bisa mencapai 100% nanti pada tanggal 17 Agustus 2024 nih pemirsa. Untuk istananya sudah siap, lapangannya sudah siap,
tinggal kita nantikan gimana nanti realisasi di tanggal 17 Agustus 2024. Karena tinggal 2 minggu lagi, kira-kira 18% sisanya keburu nggak tuh di 2 minggu ini? Harusnya keburu sih, 82% ya bisa lah ya diatur itu semua. Ini gimana Pak Basuki, sudah siap? Oke, nah kita juga akan melihat bagaimana komentar dari para warganet, terutama di akun Facebook. Ini dari akun Nilalom yang mengatakan, Alhamdulillah semoga Bapak Jokowi sehat selalu dan semoga adanya IKN di Kalimantan membawa pertumbuhan ekonomi yang baik buat Indonesia terutama di Kalimantan. Amin. Kemudian selanjutnya dari Mas Tina. Alhamdulillah semoga awal yang baik, tempat baru, kantor baru, dan tentu menuju Indonesia maju. Semoga Allah selalu mempermudah semua urusan dan pekerjaan seluruh rakyat Indonesia menuju Indonesia emas. Amin. Selalu ada amin ya, karena doa semuanya Iya, ya. betul. Kemudian dari @wing Sampu yang mengatakan tahap pertama semoga segera selesai, lalu lanjutkan tahap berikutnya. Semoga bisa menjadi penggerak pemerataan pembangunan. Nah Ya. ini memang yang menjadi PR-nya ya, pemerataan pembangunan di bagian timur khususnya ya. Kita akan lihat nih, apakah pemerataan pembangunan itu akan terjadi setelah nanti IKN sudah benar-benar jadi atau jangan sampai Jawa sentris saja terus-terusan ya. Iya, kita akan melihat bagaimana realisasi dari IKN. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi trending lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.